Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah serial Kristologi Qur'ani yang diuraikan oleh Haji Simon Aliasir berjudul Otoritas Pendeta. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat 9 surat At-Taubah ayatnya 31, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengambil ulama mereka dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan pula Al-Masih bin Maryam. Senjata yang kedua tentang pengakuan iman. Ini adalah pengakuan iman atau kredo yang berkat kredo tersebut itu menurut Paulus umat tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang permainan palsu, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Surat Efesus 4 ayatnya 14, untuk meyakinkan umat terhadap kebenaran ajarannya, Paulus tidak segan-segan walaupun harus mengutuk malaikat. Petrus pernah mengutuk dengan demikian bunyinya, seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Surat Galatia pasal 1 ayatnya 8. Pengakuan iman yang semua atau yang tertua seperti diyakini oleh Paulus adalah Yesus itu Tuhan. 1 Korintus pasal 12 ayatnya 3. Lalu ditambah dengan keterangan-keterangan yang lainnya tentang Kristus. Keterangan itu di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4 dan tentang keselamatan. Akhirnya tersusunlah 12 pasal iman, rumusan yang lazim dipakai sejak abad keempat adalah pengakuan iman Nicea yang berbunyi sebagai berikut. Romawi 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Romawi 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang keempat, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Yang kelima, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Yang keenam, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
yang ketujuh, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Romawi 3 nomor 8, aku percaya kepada Roh Kudus. Angka 9, gereja yang kudus, dan persekutuan kudus. Angka 10, pengampunan dosa. Angka 11, kebangkitan daging. Angka 12, dan hidup yang kekal. Terdapat di dalam kitab Dogmatika Masa Kini halaman 422. Ke-12 pasal itu intinya adalah Trinitas yang esensinya diungkap Allah Ta'ala di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kafir mereka yang berkata Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kafir mereka yang berkata Allah itu yang ketiga dari yang tiga, dan tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Dan jika mereka tidak mau menghentikan apa yang mereka ucapkan, niscaya orang-orang kafir di antara mereka akan terkena siksaan yang pedih. Surat 5 yaitu surat Al-Maidah ayatnya 73. Menurut mereka Allah adalah yang ketiga dari tiga. Dua oknum lainnya yang dipertuhankan adalah Isa Al-Masih dan Roh Kudus, yang tiada lain adalah seorang malaikat, yakni malaikat Jibril. Surat 3 surat Ali Imran ayat 78 sampai dengan ayat 79. Oleh karena itu kita mendapat tugas untuk memperingatkan mereka agar jangan terus-menerus di dalam kesesatan. Jangan terus-menerus dalam kesesatan sebagaimana dinyatakan di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai kaum ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam agama kamu secara tidak benar. Dan jangan pula kamu mengikuti keinginan orang-orang zaman dahulu yang tersesat dan menyesatkan banyak orang. Dan mereka tersesat dari jalan yang benar. Surat Al-Maidah ayatnya 77. Kemudian senjata yang ketiga adalah jabatan rasuli. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, senjata gereja yang ketiga adalah jabatan rasuli, yaitu rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terdapat dalam surat Efesus pasal 4 ayatnya 11. Pada akhir abad kedua, rasul-rasul telah mengangkat uskup
sebagai penggantinya di tempatnya masing-masing. Seorang uskup untuk satu jemaat. Jika seorang uskup meninggal dunia digantikan oleh uskup yang lain dengan cara dipilih dan ditahbiskan. Jika seorang uskup ditahbiskan, diyakini bahwa dengan jabatan itu kebenaran Injili diwarisi dan dimilikinya. Inilah yang mereka namakan dogma pewarisan atau suksesi jabatan rasuli. Oleh karena itu, uskup-uskup itu diyakini tidak tersesat. Pada akhirnya lahirlah semboyan, berpeganglah kepada uskupmu. Berpeganglah pada uskupmu karena dialah yang mengetahui kebenaran. Dengan demikian uskup mempunyai kuasa seperti kitab kanonik, bahkan lebih tinggi lagi. Sebab pertama dalam praktek uskuplah yang dipatuhi oleh jemaat, bukan kitab suci, mungkin Bible atau Alkitab. Kebanyakan seperti dijelaskan oleh Al-Quranul Karim adalah ummi, tidak tahu Alkitab atau kitab suci, melainkan hanya amani atau desus saja. Surat Al-Baqarah ayat 78, yakni desas-desus bikinan para ulama dan pendeta atau uskup tersebut itu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.